warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selain game-game Magnus Carlsen, ada juga satu game yang ciamik kawan. Di babak ketiga turnamen catur 960 semalam Freestyle Chess Grand Slam seri keduanya, seri Paris Prancis. Partai itu antara Vincent Keymer versus Ian Nepomniachtchi. Kenapa saya bilang game ini ciamik kawan? Karena nanti kita akan lihat di middle game kawan, ada 3 langkah brilian berturut-turut. 3 langkah berturut-turut kawan. Siapa yang memainkannya? Tak perlu saya tunjukkan, kita nikmati saja biar kalian penasaran. Dan acakan babak ketiga adalah acakan nomor 751. Semua pion terkawal, seperti biasa kita selalu cek ya pion-pion. Nah, posisi raja ini lebih cepat rokade mana kawan? Sepertinya akan rokade panjang ya, lebih cepat. Oke, pion F4 diawali oleh Vincent Keymer, buka diagonal sniper-snipernya, diagonal terang panjang, siap menyusul dengan pion G3 nanti. Juga dikopi oleh Ian Nepo dengan pion F5, pion G3, pion G6. Masih mengcopy paste langkah-langkah Vincent Keymer kawan. Pion A4, pion A5, kuda C3, kuda C6. Stop, sampai langkah keempat ini saja Ian Nepo mengcopy paste. Karena setelah kuda D3, Ian Nepo bermain dengan pion D6. Untuk kontrol petak-petak C5, petak E5, juga untuk pertarungan petak E5 nanti ke depan. Dan kuda C1 disarankan oleh engine di sini kawan, tapi nggak masuk akal ya. Malah membuat kuda tidak berkembang, kehilangan tempo. Benteng A3, pilihan dari Vincent Keymer. Kenapa nggak rokade saja ya? Rokade. Semalam ya ada rokade dari siapa? Domaraju Gukes, di mana saat dia rokade dia pegang benteng terlebih dahulu, bukan raja. Memang kawan posisinya di sini. Posisinya di sini raja, di petak C1, benteng petak A1 kalau nggak salah itu posisi keberapa ya? Nah, tinggal bentengnya digeser ke sini. Dia nggak pegang raja. Kalau aturan dalam catur standar kan nggak boleh. Raja dulu yang melangkah ya, baru benteng mengikuti. Oke, kita tidak dapat rokade di sini kawan. Kita dapat benteng A3 pilihan dari Vincent Keymer. Kuda B4 menantang pertukaran. Tentu kalau kalian ambil balik menggunakan pion, maka benteng kuda akan kena garpu. Kuda C1, pilihan dari Vincent Keymer. Sekarang pion E5 dan jual beli peta E5, ambil balik. Ian Nepo punya center yang bagus dengan pion-pionnya, siap dorong untuk blokade diagonal terang dan akan terbuka kembali diagonal gelap bagi sniper-snipernya, baik di area terang ataupun gelap. Kalau kita lihat posisi Ian Nepo cukup menjanjikan, kuda siap dikembangkan dan rokade panjang, benteng langsung keluar nanti di lajur D. Gajah C5, serang benteng. Ada kuda D6 blokade dan persiapan rokade. Kuda B5 menekan kuda D6 kawan. Pion E4 langkah kuatnya. Memilih dengan kuda C4, saling ancam benteng masing-masing. Dengan langkah pion E4, selain buka diagonal gelap panjang, juga berikan tempat bagi menteri bersama gajah, ancaman skakmat kawan. Nah, kalau kuda pukul kuda di sini tentu seperti yang saya sebut tadi, menteri bisa keluar, direct ancaman skakmat. Nah, kalau kalian blokade dengan pion C3 di sini, ya menteri ambil gajah. Kalau seumpama dengan pion D4 di sini, en passant, ancaman skakmat, baru sekarang pion C3, tetap ya. Kalian bisa ambil kuda lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memilih dengan kuda C4, ancam benteng-benteng B3, dan baru sekarang pion E4 atau benteng F6 kawan ya, untuk menghindari gajah ini bagus. Oke, korbankan kualitas kawan, bisa saja kalian caplok sekarang, bisa. Seperti tadi tujuan untuk buka diagonal gelap, berikan tempat bagi menteri juga ancaman, tapi ada benteng ya yang mengawal pion ini, tapi kalau nanti berkoneksi menteri gajah kawan, bersama satu diagonal ada kuda, tentu kuda bisa caplok pion B2 ini. Di sini kawan, pion C3 dimainkan oleh Vincent Keymer. Pion D3 yang lebih kuat. Oke, pion C3. Rokade panjang Ian Nepo, langkah brilian pertama kawan dari Ian Nepo. Memilih untuk korbankan kuda, ditolak dengan pion D3. Kalau caplok kuda B4 kawan, maka koneksi benteng kuda ini bisa menghancurkan petak D2 skak. Nah, jatuh kawan. Ya, gantinya di sini. Jadi, di sini tadi pion D3. Supaya tidak ada dukungan ya.
Dan langkah brilian kedua dari Ian Nepo, pion E pukul pion D3, tetap menawarkan kuda. Apa jadinya? Sekarang kan lajur D ini sudah diblokade oleh pion sendiri ya. Kalau pion putih ambil kuda B4, tetap ya akan dibuka kembali oleh hitam kawan. Tetap ada dukungan untuk melakukan skak di petak D2. Jadi memilih dengan kuda caplok pion D3, menantang pertukaran di sini. Dan langkah brilian ketiganya dari Ian Nepo adalah benteng meluncur ambil kuda D3. Langkah cakep dari Ian Nepo. 3 langkah brilian berturut-turut kawan. 3 langkah brilian berturut-turut. Dan benteng ambil kuda. Kalau pion ambil benteng di sini, maka ancamannya menteri pukul menteri skak, ambil balik oleh benteng, diikuti kuda bisa ke D2 skak mendapatkan benteng kawan. Nah, raja nggak bisa mengcover ya. Oke, tadi memilih benteng sikat kuda. Atau jika tadi pion ambil kuda, maka benteng pukul benteng ya. Coba lihat tekanan berat. Jadi benteng ambil kuda B4. Kuda D2 skak terlebih dahulu. Garbu benteng kawan. Raja naik C2. Sekarang pion ambil benteng terlebih dahulu. Nah, pion ambil benteng. Kuda ambil benteng. Menteri ambil balik kuda. Benteng F6 menghindari serangan gajah kawan. Dan siap geser bertumpuk di lajur E. Menteri naik ke petak F3, direct ancaman skakmat, pion C6 tentu saja. Di sini ada gajah D4, serang benteng tusuk gajah di belakang kawan. Menteri E1, awas, harus berhati-hati, ada potensi skakmat kawan. Di mana? Di manakah potensi skakmatnya itu? Ya, pion ini dorong bisa skakmat. Jadi pion C4 untuk blokade dukungan. Benteng E6 menyerahkan gajah dan siap menusuk ke baris kedua. Gajah pukul gajah. Benteng E2 skak. Terpaksa naik ke petak B3. Kemudian benteng F2. Menteri mau kemana kawan? Mau kemana menteri ini? Nggak punya ruang ya? Dia terjebak. Kuda ambil pion A7 skak. Berharap kok kuda ambil pion, gak ada pion di sini. Kuda ke A7 skak. Raja bergeser. Kuda caplok pion C6. Berharap diambil. Nah, menterinya meluncur. Nggak diambil kawan, tentu benteng yang ambil menteri terlebih dahulu. Kuda E5 skak garbuan benteng, gajah ambil benteng. Kemudian menteri F2 masih belum mau menyerah. Di sini Vincent Kemmer, menteri ke F2 mungkin predali pion ini satu-satu. Pion dorong, menteri ambil pion H2 terlebih dahulu. Pion pukul pion, ambil balik. Kemudian dorong maju pion A5, masih belum mau menyerah. Dan Ian Nepo berharap pada pion bebasnya sekarang kawan. Nah, gajah F6 kemarin kita lihat ya game ini saat papannya Magnus gak jalan kawan. Kita sempat melihat game mereka berdua ini. Nah, ada gajah E6 untuk proteksi pionnya, juga persiapan dukungan di area terang ini nanti. Pion D4, pion F4. Nah, di sini pion A6, pion pukul, pion D5, gajah F5 kawan, berikan dukungan bagi menteri. Masih belum mau menyerah, berharap dengan pionnya ada gajah, ada kuda yang siap kawal kawan. Di sini menteri D2, pion C5, menteri C2 skak, raja ambil pion, menteri ambil pion skak lagi, diuber-uber kawan. Ada gajah E6 skak, memaksa raja mundur ke D3 dan setelah menteri A3, akhirnya Vincent Kemmer menyerah. Menyerah ya. Ada beberapa pilihan, maju ke petak C2, ke petak D2, ke petak E2, lalu ke petak E2. Di sini menteri bisa bergerak ke E3 skak. Mau kemana ke petak F1, maka gajah ikut bermain juga skak di sini. Blokade kah? Ya blokade, yang nggak ada pilihan. Nah, diikuti menteri ke petak C1 skak, raja naik. Nah, skak, ya jatuh juga. Kira-kira melangkah kemana lagi kawan? Apalagi kontrol waktu Ian Nepo masih punya 4 menit ya. Petak D2 saja mungkin ya, kalian suka. Petak D2 skak, E3 skak, raja C2, ambil pion skak, dan habis sudah buah kalian nanti ke depan.
Oke, tak perlu kita otak-atik. Yang jelas, admin tadi tunjukkan 3 langkah brilian berturut-turut. Setelah pion C3, roh kade panjang langsung. Langkah brilian pertama, setelah pion D3, pion pukul pion tetap menawarkan kuda. Langkah brilian kedua, diikuti benteng meluncur. Langkah brilian ketiga dari Yanepo. Semoga bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.